Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1551 Kematian Mata Dewa. Di zona Ziling, di dalam kerajaan ilahi impian, Zhao Feng sepenuhnya fokus pada kultivasi, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia mencoba untuk masuk ke surga ketiga. Di sebelahnya, daun perak kekosongan surga dari pohon roh luar angkasa memancarkan riak kuat energi hukum luar angkasa yang menyebabkan ruang di sekitarnya terlipat ke atas dan membuat seluruh area menjadi kabur. Di bawah ketiganya, esensi ruang waktu dari Void Spirit Profound Jade sedang diserap dan dipahami oleh Zhao Feng. Dan di dalam Zhao Feng, kitab suci Primal Chaos berputar, energi Primal Chaos yang kuat terus-menerus mendidih saat perlahan berkumpul di gat altarnya. Di atas gat altar dua tingkat ketiga perlahan mulai terbentuk. Saat membentuk altar dewanya, dua dewa altar di bawah mengirimkan gelombang kekuatan ilahi Primal Chaos yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng memahami hukum luar angkasa untuk mencapai ambang pemahaman tahap akhir. Pohon roh luar angkasa dan batu giok roh mendalam kekosongan dibuat hancur. Melalui hukum ruang angkasa tidak ada masalah, jadi Zhao Feng lebih fokus pada pembentukan dan stabilisasi dewa altarnya. Tentu saja, Zhao Feng tidak melupakan energi Primal Chaos tingkat Raja Dewa yang tersegel yang dia dapatkan bersama dengan kitab suci Primal Chaos. Jika saya dapat menggabungkan sebagian dari energi God King Primal Chaos dengan tingkat ketiga dari Dewa Altar, fondasi saya akan menjadi lebih stabil, Zhao Feng merenung. Melakukan ini dengan energi Dewa Raja Primal Chaos yang sejati tidak diragukan lagi sangat berbahaya, tetapi energi Primal Chaos ini telah ada terlalu lama dan kualitasnya telah turun, jadi patut untuk dicoba. Pada saat yang sama, di wilayah utara alam Dewa Desolet kuno, berita tentang kemunculan Dewa Langit pertama kali mencapai aliansi Dewa Matahari Cerah, tetapi berita penting seperti itu secara alami tidak dapat dirahasiakan. Keesokan harinya, berita ini menyebar ke seluruh dunia seperti badai yang dahsyat. Banyak ahli mulai berkumpul di utara. Hanya ada satu mata Dewa Dao Surgawi dan terlalu banyak orang yang menginginkannya, serta orang yang ingin menghancurkannya. Semuanya harus diperjuangkan, setiap detik, jadi mereka mulai mencari di setiap inci utara. Di hutan pegunungan yang suram, sesepuh berjubah putih tiba-tiba muncul dari. Saya berharap keberuntungan saya baik. Tuhan surga menghela nafas saat dia mulai terbang. Pada waktu bersamaan, siluet hitam terbang di udara. Tuhan surga, sosok itu berhenti dan berseru dengan waspada. Mati! Sang penguasa langit meraung, melontarkan pukulan yang mengirimkan kepalan energi yang mendominasi melolong ke langit. Orang ini hanyalah surga ketiga. Bahkan Dewa Langit yang terluka parah bisa dengan mudah merawat orang seperti itu. Suara mendesing, tinju energi menyelimuti Tuhan-Tuhan. Tubuh abadi samsara, tidak baik. Tuhan surga segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia tidak merasakan energi kematian yang intens setelah membunuh dewa-dewa ini, yang berarti ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah tubuh abadi samsara. Meskipun tubuh abadi samsara tidak dapat dibunuh, jika mereka langsung dilenyapkan, sangat sulit bagi mereka untuk pulih kecuali pemiliknya memutuskan untuk menghidupkannya kembali. Dewa Langit dengan cepat meninggalkan daerah itu, tetapi pemilik tubuh abadi samsara yang sudah mati tampaknya sangat kuat. Beberapa detik kemudian, 3 tubuh abadi samsara muncul di penglihatan Dewa Langit. Dewa Langit mengacungkan tinjunya dan langsung membunuh mereka, tetapi segera setelah itu, beberapa ratus tubuh abadi samsara tiba. Begitu banyak tubuh abadi samsara, dan kultivasinya agak tinggi. Mungkinkah? Tuhan surga mulai bertanya-tanya. Benar, ini aku, hari kematianmu telah tiba. Tawa yang menakutkan melayang di udara. Banyak tubuh abadi samsara mulai berdiri di samping, membiarkan seorang wanita mengenakan gaun ungu gelap untuk melangkah maju dengan lembut dan perlahan. Ini tidak lain adalah Dewa Samsara. Dewa Samsara telah memperbudak orang-orang yang tak terhitung banyaknya dalam samsaranya, dan dia bisa melihat melalui semua mata mereka. Dia memiliki mata-mata di semua aliansi besar di alam Dewa Desolet kuno, dan bahkan 5 faksi mata dewa lainnya telah disusupi oleh tubuh abadi samsaranya. Dewa Samsara sendiri juga salah satu orang yang memburu Dewa Langit. Aku tidak mengira Dewa Samsara sendiri yang akan datang untukku. Tuhan surga tidak bisa menahan senyum.
Dalam keadaan normal, Dewa Samsara yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran akan bersembunyi di balik tirai dan membiarkan tubuh abadi samsaranya melakukan pekerjaan itu. Namun, Dewa Samsara harus muncul secara pribadi kali ini karena dia terpaksa. Dua ledakan Dewa Langit telah menghancurkan hampir semua tubuh abadi samsara yang kuat dari Dewa Samsara, dan Dewa Samsara yang terluka parah tidak pernah berhenti dalam pencariannya, jadi dia juga belum pulih. Dewa Samsara tidak memiliki tubuh abadi samsara yang kuat yang dapat digunakan untuk melawan Dewa Langit saat ini, oleh karena itu, Dewa Samsara harus campur tangan secara pribadi. Bahkan jika dia tidak ahli dalam pertempuran, dia masih seorang dewa, kekuatannya jauh di atas Raja Dewa. Selain itu, berdasarkan laporan intelijen yang dia terima, luka Dewa Langit sangat parah, dan sulit baginya untuk sepenuhnya membuka mata Dewa Dao Surgawi. Dia bahkan terpaksa melarikan diri dari dua Raja Dewa. Hanya dengan patuh menjadi tubuh abadi samsara saya, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dewa Samsara tersenyum menawan, matanya bersinar dengan keserakahan dan kejahatan saat dia menatap mata Dewa Surgawi-Surgawi. Sepertinya keberuntungan orang tua ini tidak seburuk itu. Dewa Langit tiba-tiba mulai tertawa, senyumnya dipenuhi dengan keinginan, keyakinan, dan tirani. Alis Dewa Samsara berkerut. Dalam kesulitan seperti itu, Dewa Langit benar-benar bisa tersenyum, tapi sesaat kemudian, wajahnya berubah karena syok. Energi kuno meletus dari tubuh Dewa Langit. Tubuhnya berubah menjadi tubuh Dewa Iblis setinggi 1000 kaki, ditutupi dengan cahaya kemasan perak dan memancarkan energi yang mendominasi yang menekan semua hal. Mata Dewa Dao Surgawi di dahi Dewa Surga tiba-tiba terbuka, dan 8 mata terfokus pada Dewa Samsara. Tidak mustahil, apa kau tidak terluka parah? Dewa Samsara dulu, Tuhan Surga seperti pasien yang sakit parah yang tiba-tiba sembuh. Dia merasakan bahwa, meskipun Dewa Langit masih terluka, kondisinya jauh lebih baik dari yang diharapkan Dewa Samsara. Dewa Samsara tidak berani bertarung dengan Dewa Langit. Lagi pula, bahkan Dewa Ruang Waktu, yang jauh lebih terampil dalam pertempuran dan memiliki kecepatan yang tak tertandingi, bukanlah tandingan Dewa Langit. Mati, wajah Dewa Surga menjadi dingin saat mata Dewa Dao Surgawi mulai berputar. Pencahayaan dan api meledak keluar dari kehampaan, ruang angkasa itu sendiri mulai pecah, dan badai yang menakutkan mulai menghancurkan dunia. Lindungi aku, Dewa Samsara memanggil saat dia melarikan diri. Meskipun luka-lukanya tidak terlalu parah daripada yang dialami oleh Dewa Langit, dia tidak akan pernah berani untuk secara langsung melawan Dewa Langit bahkan di puncaknya, dan tentunya tidak tanpa semua tubuh abadi samsara yang kuat yang telah dikorbankan. Ledakan, bang, jatuh, energi Tuhan tersebar di seluruh wilayah. Semua makhluk yang tinggal di wilayah ini langsung terbunuh. Tubuh abadi samsara yang tak terhitung jumlahnya itu lenyap dalam sekejap mata. Samsara bin, Dewa Samsara mengaktifkan mata Dewa Samsara miliknya, kabut gelap dan tersisa berkumpul di dalamnya. Dewa Samsara tahu bahwa tubuh abadi samsaranya bukan tandingan Dewa Langit. Jadi, ketika Dewa Langit mulai menyerang, dia mempersiapkan ini. Kabut gelap menyelimuti Dewa Langit dan menyegelnya di dalam. Pada saat yang sama, Dewa Samsara melarikan diri. Kamu ingin mengikatku hanya dengan ini? Dewa Langit tertawa keras saat energi destruktif ditembakkan dari mata Dewa Dao Surgawinya. Ledakan, bang, kekuatan Dewa Samsara yang mengikatnya langsung menguap. Dewa Langit telah meneliti 8 mata Dewa Agung lebih dari siapapun. Gerakan Dewa Samsara tidak dapat dibatalkan dengan teknik normal, jadi dia menggunakan kekuatan mata Dewa Dao Surgawi tanpa ragu-ragu. Dia harus membunuh Dewa Samsara secepat mungkin. Ledakan, bang. Dengan pukulan, cahaya emas perak meluncur ke depan, melenyapkan semua yang dilewatinya. Tidak, Dewa Samsara berteriak panik. Selain mata Dewa Takdir, Dewa Samsara adalah yang terlemah dari 8 mata Dewa Agung. Tinju Dewa Langit adalah serangan yang sangat sulit ditanggung oleh tubuhnya. Mayoritas tubuh Dewa Samsara berubah menjadi debu. Namun, tubuh Dewa Samsara adalah tubuh abadi samsara terkuat dari semuanya. Bats, Hawas, tubuh Dewa Samsara secara bertahap mulai pulih. Kuno mengguncang surga, Dewa Langit menyatukan tangannya dan meraung, energi garis keturunan ras purba yang sangat besar menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Sebuah cap ilahi emas perak besar terbentuk di langit, dibungkus dengan kekuatan penekan yang menakutkan saat turun. Dewa Samsara tidak dapat mengelak dan ditekan di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan lukamu?
Dewa Samsara menatap ngeri pada Dewa Langit, tidak dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dewa Langit yang melarikan diri dari 6 mata dewa jelas sangat lemah, bahkan tidak mampu melawan 2 Raja Dewa. Kenapa dia tiba-tiba begitu kuat? Apakah itu semua palsu? Tetapi bahkan ras Dewa Ilusi, yang ahli dalam penyamaran, tidak bisa menipu begitu banyak mata dewa. Mati. Dewa Langit merasa sulit untuk menahan tawanya, tetapi pada saat ini, pikirannya hanyalah membunuh Dewa Samsara, tidak menjawab pertanyaannya. Ledakan, bang, jatuh. Mata Dewa Dao Surgawi berbalik, dan kekuatan Kep kuno diperkuat. Dewa Samsara yang tersegel di dalamnya memberikan pukulan yang menghancurkan. Tubuh Dewa Samsara terus-menerus dihancurkan dan dipulihkan, tetapi semuanya memiliki batasnya. Setelah samsara originnya habis, dia tidak akan bisa bangkit kembali. Tuhan surga, rencanamu tidak akan berhasil. Dewa Samsara mengatupkan giginya dan mengaktifkan Samsara of Life God Eye miliknya. Dia tidak bisa melarikan diri dari Dewa Langit, dan jika kebuntuan ini berlanjut, dia akan binasa. Jadi, dia memilih untuk menggunakan Samsara of Life God Eye untuk bereinkarnasi. Setelah bereinkarnasi, dia akan tetap memiliki mata Dewa Samsara, dan dia akan sekali lagi menjadi Dewa Samsara. Dan Dewa Langit, dengan menampilkan kekuatan yang begitu besar di sini, pasti telah membuat orang lain khawatir, yang berarti bahwa tindakan Dewa Langit akan terungkap dan dia tidak bisa lagi menggunakan rencana yang sama untuk membunuh mata dewa kedua. Tubuh dan jiwa Dewa Samsara berubah menjadi seberkas cahaya dan mengalir ke mata Dewa Kehidupan Samsara. Dengan mata Dewa Dao Surgawi, semua hukum dan aturan adalah milikku untuk diputuskan. Mata Dewa Dao Surgawi berkedip, dan energi tertinggi yang menghancurkan semua hukum dan prinsip meledak keluar. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitar Dewa Langit runtuh dan hancur, termasuk stempel ilahi peka emas milik Dewa Surga, tetapi reinkarnasi Dewa Samsara juga terputus. Tidak, wajah Dewa Samsara menjadi sangat pucat, dan mata Dewa Samsara menjadi sangat lemah. Dia telah mempertaruhkan segalanya pada reinkarnasi, dan gangguan seni tidak hanya menghabiskan sebagian besar energinya tetapi juga menyebabkan serangan balik. Baca bab berikutnya di vipnovel.com kami. Sekarang, kamu bisa mati? Mata Dewa Langit bersinar dengan cahaya buas. Ledakan, mengedarkan garis keturunan ras purba, dia meninju ke depan dengan cahaya keemasan perak. Dengan kekuatan mata Dewa Dao Surgawi, kepalan energi ini mulai berkedip dengan kilat, dan kekuatannya melonjak ke tingkat transenden. Tinju energi itu menghancurkan dunia dan mengubah tubuh Dewa Samsara menjadi debu bersama dengan sepasang mata Dewa Samsara miliknya. Dengan ini, salah satu dari 8 mata Dewa Agung telah mati. Dewa Langit hanya berdiri dan menunggu saat energi tertinggi dari Dewa turun dari semesta penggemar dan melonjak ke mata Dewa Dao Surgawi. Bab 1552 Maju ke Surga Ketiga. Di langit kerajaan ilahi impian, pusaran Yuan Qi yang gelap dan masif perlahan berputar. Zhao Feng mampu memerintahkan surga bumi Yuan Qi dari kerajaan ilahi impian untuk berkumpul di sekelilingnya. Di bawah, Zhao Feng berdenyut dengan energi primal chaos yang kuat dan energi hukum ruang waktu yang dalam yang memutar dan mendistorsi wilayah di sekitarnya. Di sebelah Zhao Feng, daun perak di Space Spirit Tree telah lama mengering sementara Void Profound Spirit Jade telah kehilangan banyak kilau, tampak seperti sepotong giok biasa. Dewa altar ketiga Zhao Feng selesai terbentuk sejak lama. Energi primal chaos dengan cepat beredar di dalamnya, menggerakkan energi primal chaos dari 2 dewa altar di bawahnya. Energi primal chaos ini dicampur dengan energi primal chaos yang sangat kejam dan tidak terkendali. Ini adalah energi Dewa Raja Primal Chaos. Namun, jumlah energi Primal Chaos ini agak kecil, jadi energi itu terus-menerus ditekan oleh energi Primal Chaos milik Zhao Feng sendiri. Karena semakin banyak hari berlalu, secara bertahap dijinakkan dan diserap. Zhao Feng juga dengan hiruk pikuk menyerap energi dari banyak sumber. Aliran energi yang konstan mengalir ke Dewa Altar ketiga. 10 hari kemudian, energi Primal Chaos di tubuh Zhao Feng berhenti berputar. 3 altar dewa sekarang menyatu, menjadi stabil dan tangguh. Zhao Feng telah mencapai surga ketiga. Dengan setiap tambahan God altar, jumlah primal chaos akan berlipat ganda. Pada saat ini, Zhao Feng merasa seperti dia memiliki jumlah energi yang tak terbatas atas perintahnya. Selain evolusi altar dewa dan kekuatan ilahi, dia juga telah maju sekali lagi dalam hukum luar angkasa. Hukum luar angkasa tahap akhir.
Saat Zhao Feng mengalami tingkat energi hukum ini dan mengedarkannya, dia mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kerajaan ilahinya. Zhao Feng menemukan bahwa kemajuan dalam hukum luar angkasa juga dapat memungkinkannya untuk lebih menstabilkan kerajaan ilahi sendiri. Tam-tam, mata dewa impian Zhao Feng mulai berdetak, mengkomunikasikan pesan yang bercampur dengan emosi yang rumit. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, Zhao Feng membuka matanya. Mata dewa sudah mati. Zhao Feng tidak percaya. Dia awalnya memutuskan bahwa jika perjuangan untuk mata dewa Dao surgawi masih berlangsung setelah dia masuk ke surga ketiga, dia mungkin berpartisipasi. Tetapi dia tidak mengharapkan acara besar seperti itu terjadi tepat setelah terobosannya, Agat Ai telah terbunuh. Dan Zhao Feng merasakan bahwa mata dewa Dao surgawi menjadi lebih kuat. Aku bahkan bisa merasakan mata dewa Dao surgawi? Zhao Feng bergumam karena terkejut. Pada saat kematian mata dewa, dia tiba-tiba bisa merasakan mata dewa Dao surgawi dan juga tampaknya semakin kuat. Mungkinkah? Zhao Feng membuka matanya dan memikirkan kemungkinan. Ketika dia memikirkan ini, Zhao Feng menjadi gelisah. Teleportasi pikiran. Zhao Feng menggunakan asal mimpinya untuk menciptakan mimpi di mana dia membayangkan sebuah tempat di tanah suci kehidupan. Pada saat yang sama, di wilayah utara alam dewa desolet kuno, dewa hukuman, ruang waktu, dan kehidupan dikejutkan oleh apa yang baru saja mereka pelajari. Mata dewa terbunuh barusan. Dewa kehidupan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bisa memiliki kekuatan ini? Dewa hukuman ilahi sangat serius. Tidak ada Tuhan yang pernah mati sejak kemunculan 8 mata dewa agung, apalagi salah satu dari 8 mata dewa agung. Tidak ada yang tak mungkin. 2 ledakan dalam pertempuran kita dengan Dewa Langit merusak origins kita. Mata dewa ruang waktu suram. Setelah energi asal seseorang terluka, seseorang akan membutuhkan beberapa ribu tahun pengasingan untuk pulih. Dengan demikian, mereka saat ini semua mengejar Dewa Langit saat terluka parah. Ini juga berarti bahwa 6 dewa yang terlibat dalam pertempuran itu jauh lebih lemah daripada dewa biasanya. Jika 2 atau 3 dewa membuat rencana, mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh salah satu dari 6 mata dewa ini. Lupakan, mengejar Tuhan surga lebih penting, hukuman ilahi yang Tuhan nyatakan. 2 lainnya setuju, dan ketiganya berangkat. Ketika ketiga dewa bersama, bahkan jika terluka parah, mereka tidak perlu takut. Di wilayah utara alam dewa desolet kuno, dekat lokasi pertempuran antara penguasa langit dan mata dewa samsara, dunia telah diledakkan menjadi kekacauan total. Tuhan surga berdiri sendiri di kehampaan. Matanya tertutup, tetapi mata dewa Dao surgawi di tengah dahinya terbuka sangat lebar karena menerima energi dewa tertinggi yang berasal dari semesta kipas. Tiba-tiba, mata itu bergetar saat kekuatannya seperti naik ke level baru. Getaran ini menjalar keluar angkasa, menyebabkan semua alam dewa kuno yang sunyi menggigil. Kekuatan mata dewa samsara kendali mutlak atas samsara. Dewa langit merentangkan lengannya seolah-olah sedang menikmati kekuatan. Pada saat ini, kekuatan mata dewa samsara sepenuhnya ditransfer kepadanya, dan kekuatan mata dewa Dao surgawi hanya semakin memperkuat mata dewa samsara. Selain itu, mata dewa Dao surgawi sendiri telah menerima dorongan yang signifikan. Aku saat ini sudah melampaui dewa, tapi ini masih belum cukup. Dewa langit tersenyum puas, tapi kemudian dia menenangkan diri. Meskipun dia memiliki kekuatan melebihi Tuhan, ini tidak berarti bahwa dia tidak terkalahkan. Tujuannya adalah untuk membentuk mata leluhur Dao surgawi dan mendapatkan kekuatan tertinggi dan sempurna itu. Sungguh sekelompok idiot. Tuhan surga mencemooh. Dia awalnya yakin dengan kemampuannya untuk membunuh dewa kehidupan, tetapi tidak ada yang mutlak, dan selalu ada kemungkinan variabel baru dapat muncul. Diharapkan, variabel baru muncul dalam perang, menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Dia menjadi tidak mampu membunuh mata dewa manapun dan bahkan memiliki peluang untuk dibunuh oleh mata dewa sebagai gantinya. Tapi Tuhan surga tidak akan menyerah begitu saja. Jika seseorang ingin mendapatkan kemenangan, dia harus menenggelamkan perahu dan bertarung dengan punggung menghadap ke air. Dalam prosesnya, ia kehilangan artefak leluhur ofensif lengkap, sumber daya bertahun-tahun yang tak terhitung yang dikumpulkan oleh fraksi penentang surga, dan salah satu klonnya. Dewa surga mampu menipu mata dewa dengan berpikir dia lemah karena klon ini, atau mungkin bisa dikatakan penggantinya. Selama ledakan artefak leluhur Xingtian, Dewa Langit telah beralih dengan klonnya.
Kekuatan dan gangguan ledakan artefak leluhur berhasil mempengaruhi penilaian mata dewa. Dalam ledakan kedua, pengganti ini telah menerima kerusakan di tempat Dewa Langit. Energi lemah yang dirasakan mata dewa hanyalah klonnya. Pada kenyataannya, Dewa Langit hanya terpengaruh oleh ledakan pertama, jadi luka-lukanya jauh lebih ringan daripada 6 mata dewa. Penggantinya mampu menipu 6 mata dewa karena terbuat dari kucing legasi surga yang telah menyatu dengan garis keturunan ras kuno. Tentu saja, Dewa Langit telah membuat persiapan lain juga untuk berjaga-jaga. Klon itu identik dengannya dalam semua aspek, bahkan mengandung energi asalnya. Seseorang harus melihat sangat dekat untuk membedakannya. Tetapi sekali lagi, kekuatan ledakan telah mempengaruhi penilaian 6 mata dewa. Inilah yang memungkinkan langkah pertama rencananya berhasil. Selain itu, Dewa Langit telah dengan sengaja menyebarkan berita bahwa mata dewa Dao Surgawi dapat direbut, berhasil memutuskan aliansi antara mata dewa. Pura-pura lemah, 2 ledakan, kebingungan dengan penggantinya, dan penyebaran informasi telah berhasil memancing mata dewa untuk menyerang sendirian. Rencana ini memungkinkan Dewa Langit untuk membunuh mata dewa dan mengambil langkah pertamanya dalam menyelesaikan mata leluhur Dao Surgawi. Yang terjadi selanjutnya adalah konfrontasi langsung. Tuhan Surga secara alami tahu bahwa perang masih jauh dari selesai. Dari perang antara fraksi penentang surga dan tanah suci kehidupan hingga pertempuran antara dewa hingga perjuangan untuk mata dewa Dao Surgawi, tidak ada jeda sama sekali. Dan sekarang setelah perjuangan untuk mata dewa Dao Surgawi telah berakhir, perang yang lebih besar akan segera terjadi. Pertarungan Dewa Langit dengan Dewa Samsara telah mengguncang dunia. Siapapun yang ada di dekatnya akan ditarik. Selain itu, kemunculan Dewa Langit sebelumnya sudah mengumpulkan banyak ahli di daerah tersebut. Beberapa lusin ahli tiba, semuanya ditarik oleh pertempuran penting itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sikap ini, kekuatan ini. Dewa Surga kedua merasa hatinya gemetar saat dia menatap dunia yang kacau di kejauhan. Bukankah laporan intelijen mengatakan bahwa kekuatan Dewa Langit telah jatuh ke tingkat Raja Dewa? Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menjadi prajurit setia saya? Suara Tuhan Surga bergema di seluruh hati mereka. Lari, ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak mereka. Tapi di depan dewa, tidak ada tempat untuk pergi. Ledakan, suara mendesing. Energi kuno yang menakutkan menyebabkan dunia berguncang dan mengerang. Ini adalah garis keturunan ras kuno yang telah mendominasi semua 10.000 ras kuno. Setiap makhluk yang berada dalam kisaran 10 juta li harus berlutut dan membungkuk. Sebelum kemunculan 8 mata Dewa Agung, ras kuno telah mendominasi alam semesta. Jika keduanya ada di era yang sama, pendiri ras kuno mungkin bisa menekan mata dewa. Memadamkan, Dewa Langit mengaktifkan mata dewa Dao Surgawi, menyebabkan berbagai jenis energi hukum muncul. Api, angin, dan kilat dengan gegabah menyapu daerah itu, membantai semuanya. Di hadapan dewa tertinggi, mereka yang berada di bawah level Raja Dewa tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dunia menjadi sunyi sekali lagi. Segala sesuatu sebelum mata dewa Dao Surgawi telah lenyap. Keluar, Dewa Langit kembali mengaktifkan mata dewa Dao Surgawi. Sebelum membunuh orang-orang ini, Dewa Langit telah menanamkan tanda samsara di tubuh mereka. Jadi, dia sudah memiliki kendali penuh atas jiwa mereka. Suara mendesing, suara mendesing. Kabut dunia bawah yang gelap melayang keluar dari mata Dewa Langit, sosok-sosok yang secara bertahap muncul darinya. Akan segera ada perang lagi. Sekarang waktunya merekrut tentara. Tuhan Surga terkekeh ketika dia mulai bekerja. Berita bahwa dia membunuh Dewa Samsara belum menyebar, jadi masih ada banyak ahli yang mencarinya. Di tempat terdekat, cahaya keemasan yang menyilaukan menyapu dunia, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Orang ini tidak lain adalah Dewa Penghancur. Mata dewa telah mati. Apa yang sedang terjadi? Dewa Penghancur merasa tidak nyaman, tapi dia masih memutuskan untuk berjalan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh informasi yang telah dikumpulkan. Segera, dia merasakan energi yang akrab dan kuat. Aura ini, Dewa Langit, Dewa Penghancur terkejut. Mengapa aura Dewa Langit begitu kuat? Dia merasakan aura Dewa Langit yang melarikan diri saat itu dan tahu bahwa itu agak lemah, menunjukkan bahwa lukanya lebih buruk daripada luka mereka. Bagaimanapun, Dewa Langit telah mengalami 2 ledakan dan membakar energi asal sendiri. Jika tidak, 6 mata dewa tidak akan berakhir dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Tetapi pada saat ini, Dewa Surga tampaknya tidak terluka parah.
Dia tidak terlihat terluka parah, dan bagaimana jika ini nyata? Dalam 1 lawan 1, aku bukan tandingannya. Saat Dewa Penghancur merenung, dia menjaga jarak dari Dewa Langit dan bersiap untuk mundur kapan saja. Aku tidak menyangka bahwa 2 Dewa Mata Dewa akan datang secepat ini. Mari kita lanjutkan pertempuran kita. Dewa Langit langsung tersenyum, dan tubuhnya mulai mendidih dengan niat bertarung. 2 Mata Dewa Kehancuran berbinar. Di sisi lain Dewa Langit, sosok hitam pekat perlahan muncul. Itu adalah Dewa Kematian. Kehancuran, menurutku kamu tidak akan sampai di sini secepat ini. Dewa Kematian tersenyum sinis. Mereka sementara berpisah karena perjuangan untuk mata Dewa Dao Surgawi. Tetapi sekarang, mereka berdua merasakan bahwa Dewa Langit tidak terluka parah seperti yang terlihat. Secara rahasia, kedua Dewa Mata Dewa sudah mulai berdiskusi untuk bekerja sama. Bab 1553 Dewa Langit bangkit kembali. Dewa Penghancur dan Dewa Kematian sekali lagi menghadap Dewa Langit, tetapi mereka berdua merasakan aura Dewa Langit sangat kuat, luka-lukanya tidak seserius yang mereka bayangkan. Lukanya bahkan lebih ringan daripada 2 Dewa Mata Dewa. Kedua Dewa Mata Dewa tidak pernah meremehkan Dewa Langit, dan sekarang, mereka secara bersamaan memutuskan untuk bekerja sama melawannya. Balok Kematian, kehancuran sinar ilahi. Kedua Dewa Mata Dewa menyerang dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan 2 Dewa Mata Dewa turun ke wilayah tersebut. Mata Dewa Penghancur meletus dengan cahaya ilahi keemasan menyilaukan yang menghancurkan semua yang disentuhnya, bahkan ruang itu sendiri. Di sisi lain, mata Dewa Kematian memancarkan sinar cahaya hitam pekat yang menyebabkan semua yang disentuhnya menjadi redup dan membusuk. 2 sinar energi, 1 hitam dan 1 emas, ditembakkan ke arah Dewa Langit. Berada dalam menghadapi serangan destruktif dari 2 Dewa Mata Dewa yang paling kuat menyerang akan membuat dewa lain tidak berani ceroboh, tetapi pada saat ini, Dewa Langit sangat tenang dan tidak melakukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Wajah Dewa Penghancur menjadi gelap saat dia mulai berpikir. Berdasarkan laporan intelijen, Dewa Langit seharusnya hanya sedikit lebih kuat dari Raja Dewa pada umumnya. Saat menghadapi 2 Dewa Mata Dewa, dia seharusnya dikutuk dengan peluang 0 untuk bertahan hidup. Dengan demikian, Tuhan Surga mungkin telah menyerah setelah menolak, mengetahui bahwa dia tidak berdaya untuk menolak. Tetapi untuk beberapa alasan, Dewa Penghancur merasa sangat tidak nyaman. Emas dan energi hitam benar-benar menyelimuti tubuh Dewa Langit. Gelombang kejut dari energi terlarang melanda seluruh dunia, menyebabkan struktur ruang itu sendiri bergetar. Setelah beberapa lama, debu mulai mengendap perlahan. Kedua mata dewa menembus semua penghalang untuk menatap ke tengah ledakan. Mustahil, kematian dan kehancuran keduanya meledak karena terkejut. Tubuh Dewa Langit di tengah ledakan secara bertahap pulih. Sifat ini, kemampuan ini, bukankah itu dari tubuh abadi Samsara? Mungkinkah? Apakah Dewa Samsara sudah membunuh Dewa Langit dan mengubahnya menjadi salah satu tubuh abadi Samsara? Tetapi 2 Dewa Mata Dewa segera memikirkan kemungkinan lain. Dewa Samsara adalah orang yang dibunuh oleh Dewa Langit, dan Dewa Langit telah merebut kemampuan mata Dewa Samsara. Mustahil, apakah mata dewa yang mati adalah Samsara? Dewa Penghancur tidak berani mempercayai ini. Nasib Dewa Surga jelas telah disegel, dan dia jelas berada di ujung garis. Bagaimana dia bisa membunuh mata dewa dan bangkit kembali? Layar cahaya keemasan muncul dari mata Dewa Penghancuran dan mulai menyapu ke depan. Semua benda yang terperangkap di layar ini dilenyapkan menjadi ketiadaan. Namun, efek dari layar kehancuran ini sangat lemah terhadap Dewa Langit. Dewa Langit memiliki salah satu tubuh fisik terkuat, tubuh Dewa Iblis kuno ras kuno, yang memiliki pertahanan tertinggi melawan segala jenis energi. Meskipun demikian, energi penghancuran Dewa Penghancur masih efektif melawan tubuh Dewa Iblis kuno, tetapi Dewa Langit juga memiliki kemampuan tubuh abadi Samsara sekarang. Keduanya digabungkan sehingga Dewa Langit tampak sama sekali tidak terpengaruh. Haha, Samsara adalah yang pertama. Siapakah dari kalian berdua yang akan menjadi yang kedua? Dewa Surga tertawa keras. Kemampuan mata Dewa Samsara digabungkan dengan tubuh Dewa Iblis kuno menciptakan kekuatan tak terkalahkan yang melebihi akal sehat. Bahkan Dewa Penghancur, yang bisa melenyapkan semuanya, tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Kamu membunuh Dewa Samsara? Wajah Dewa Kematian dingin. Haha, apakah kamu benar-benar mengira aku terluka parah? Bahwa kultivasi saya telah jatuh? Tuhan Surga tidak bisa menahan tawa. Ada beberapa trik dalam 2 ledakan itu.
Dewa kematian tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berdesir. Berdasarkan situasinya, itu benar-benar tampak seperti Dewa Langit telah dipaksa untuk meledakkan artefak leluhur dan kemudian meledakkan kerajaan ilahinya. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, Dewa Langit mungkin bisa meramalkan bahwa bahkan ledakan artefak leluhur akan mampu membunuh 6 mata dewa. Jika dia menggunakan ledakan artefak leluhur bersamaan dengan ledakan kerajaan ilahi, dia mungkin bisa membunuh 1 atau 2 mata dewa sambil melukai sisanya, tapi dia telah memilih untuk memisahkan mereka. Untuk menipu Anda 6 mata dewa, saya menyia-nyiakan artefak leluhur, sumber daya bertahun-tahun yang dikumpulkan oleh fraksi penentang surga, dan pengganti yang kuat yang diresapi dengan garis keturunan ras kuno, tetapi itu semua sepadan. Dewa surga tersenyum tipis. Mungkin 1 mata dewa tidak dapat dibandingkan dengan nilai total dari 1 artefak leluhur, kerajaan dewa fraksi penentang surga, dan pengganti garis keturunan ras kuno. Tetapi bagi Dewa Langit, asal mata dewa jauh lebih berharga daripada semua itu. Mata di tengah dahi Dewa Langit terbuka, 8 murid mulai berputar. Pada saat yang sama, 8 mata terwujud di belakang Dewa Langit. 8 mata hantu ini agak lebih dekat dari sebelumnya, dan garis kabur mata lain muncul di tengah. Ketika kematian dan kehancuran melihat mata kabur ini, mata dewa mereka merasakan keintiman dan ketakutan. Mata Dewa Dao Surgawi itu memancarkan energi leluhur kuno yang merupakan sumber dari semua hal dan melampaui semuanya. Seluruh dunia sekali lagi gemetar, merendahkan diri di kaki Tuhan Surga. Ini adalah energi dari mata leluhur. Kedua dewa mata dewa langsung bertanya-tanya. Mati. Dewa Langit melesat ke arah Dewa Penghancur. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak perlu takut pada 2 dewa mata dewa. Selama dia membunuh yang pertama dan mencuri asal mata dewa mereka, yang lain akan lebih mudah untuk ditangani. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dewa surga meluncur ke depan dengan tekanan yang tak terhentikan. Tubuh Dewa Penghancuran bergetar, mata Dewa Penghancurannya berdenyut dengan ganas. Seni penghancuran besar, Dewa Penghancur mengatupkan giginya dan mulai membentuk mantra. Berdengung, Bats. The Destruction God Eye dengan gila melonjak dengan energi saat energi Destruction Origin yang kuat dimanfaatkan. Hubungan kehancuran mulai terbentuk di antara mata Dewa Penghancuran, matahari kemasan dengan pancaran menyilaukan. Pergilah, Dewa Kehancuran berseru, mengirimkan hubungan kehancuran ini. Pembalikan, Dewa Surga menggunakan mata Dewa Dao Surgawinya untuk mengubah aturan dunia. Matahari emas mengubah arah dan terbang menuju Dewa Penghancur. Langkah itu tidak baik untukku. The Destruction God fokus. Dia sangat akrab dengan gerakan Dewa Langit ini, jadi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk melawannya. Mata Dewa Penghancurannya mengendalikan matahari keemasan sepanjang waktu ini dan membuatnya langsung berbalik. Oh, tampaknya Dewa Mata Dewa bukanlah orang bodoh. Tuhan Surga terkekeh. Dewa Mata Dewa langsung mengerutkan kening. Dewa Kematian segera menyerang, melepaskan kabut hitam mematikan, benang hitam energi melesat keluar untuk melilit Dewa Langit. Hanya dengan bekerja sama mereka bisa berurusan dengan Tuhan Surga. Tinju ilahi kuno, Dewa Langit mengaktifkan garis keturunan ras purba dan menembakkan kepalan emas dan perak yang sangat besar. Pada saat yang sama, mata Dewa Dao Surgawi berbalik, memperkuat tinju dengan berbagai hukum. Tinju Dewa kuno menghantam seni penghancuran besar Dewa Kehancuran, dampaknya menghasilkan badai energi yang sangat besar. Ledakan besar-besaran bergema di seluruh dunia. Suara mendesing, tubuh Dewa Penghancur terbang keluar dari badai yang merusak, lebih buruk karena aus. Dewa Penghancur, kekuatanmu tidak sesuai dengan gelarmu. Dewa Surga tertawa keras. Dewa Penghancur menggertakkan giginya karena marah. Meskipun dia adalah Dewa Penghancur, dalam bentrokan langsung dengan Dewa Langit tadi, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dan sebenarnya sedikit lebih lemah. Di sisi lain, ekspresi Dewa Kematian menjadi memprihatinkan. Dalam hal kekuatan serangan murni, Dewa Penghancur adalah nomor 1 di antara 8 mata Dewa Agung, dan tidak ada dari mereka yang berani melawannya secara langsung, tetapi Dewa Langit telah melakukannya. Kehancuran, mari bekerja sama. Dewa Kematian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan tiba di sisi Dewa Kehancuran. Ketika kematian dan kehancuran bekerja bersama, mereka adalah pasangan penyerang terkuat di semua alam Dewa Desolet kuno. Bahkan trio dari hukuman ilahi, ruang waktu, dan mata Dewa Kehidupan berani meremehkan mereka.
Pembusukan kematian. Dewa kematian memfokuskan matanya pada tubuh Dewa Langit, dan energi kematian tingkat dewa turun ke atasnya. Tubuh Dewa Iblis kuno Dewa Surga agak redup. Dibandingkan dengan energi penghancuran, hukum kematian, yang mengatur segala sesuatu di jalur menuju pelupaan, tampak agak lebih efektif melawan tubuh Dewa Iblis kuno. Dan kekuatan Dewa Surga juga dipengaruhi oleh hukum kematian dan mulai berkurang secara bertahap. Kematian bukan hanya cara untuk membunuh seseorang, itu juga bisa melemahkan dan menahan. Baik, kau tahan dia, Dewa Kehancuran berkata dengan dingin. Twish, Dewa Penghancur mengalihkan mata Dewa Penghancurannya, sekali lagi menembakkan 2 sinar energi penghancuran. Dewa Langit yang tertahan dan lemah tidak bisa lagi dengan berani mengambil serangan ini. Meskipun Dewa Langit telah berpura-pura betapa parahnya mereka, dia memang masih terluka dan tidak dalam kapasitas penuh. Jangan terbawa suasana, sedikit marah, Dewa Langit berteriak. Energi yang sangat besar dan tertinggi meletus dari mata Dewa Dao Surgawi, menghancurkan semua hukum dan prinsip di sekitar puluhan ribu li. Pelemahan Dewa Kematian telah dihapus, dan Dewa Penghancur tertangkap basah, darah menetes dari sudut bibirnya. Mundur, kedua Dewa Mata Dewa mengambil keputusan. Kekuatan Dewa Surga terlalu mendominasi. Bahkan bekerja sama, mereka masih bukan tandingannya. Sekarang bukan waktunya untuk kehilangan akal dalam emosi. Bahkan sebagai dewa, mereka masih harus menyerah dan mundur. Mati, Tuhan surga dikejar. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik. Jika dia membiarkan mereka melarikan diri dan pulih, kedua Dewa Mata Dewa akan jauh lebih waspada dan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Banyak ahli telah berkumpul di wilayah utara alam Dewa Desolate kuno, dan berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar. Luka Dewa Surga telah dibuat-buat. Mata Dewa Samsara telah terbunuh sementara mata Dewa Kematian dan mata Dewa Penghancur telah dikalahkan oleh Dewa Langit dan sedang dikejar. Dewa Hukuman, Ruang Waktu, dan Kehidupan sedang mencari Dewa Langit di wilayah utara alam Dewa Desolate kuno. Kita tidak bisa membiarkan Dewa Langit berhasil. Ruang Waktu, kamu yang tercepat. Cepat pergi. Petik 2. Hukuman ilahi dan Dewa Kehidupan memiliki hati yang berat. Jika Dewa Langit membunuh 2 Dewa Mata Dewa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Untuk sesaat, seluruh alam dewa kuno yang desolate bergetar ketika semua ahli topnya berkumpul di utara. Bab 1554 yang kedua. Di suatu tempat di wilayah utara alam dewa desolate kuno. Suos, suos. 2 seberkas cahaya, 1 hitam dan 1 emas, terbang di udara. Di sekitar mereka, semuanya hancur menjadi debu. Lari, Dewa Kematian tidak pernah merasa lebih gugup. Biasanya, tidak ada yang akan percaya bahwa Dewa Mata Dewa yang perkasa akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Di belakang mereka, seberkas cahaya emas perak yang diliputi oleh tekanan yang tak tergoyahkan mendekat. Semua hal hanya bisa tunduk di hadapannya. Perjuangan yang sia-sia. Dewa Langit dengan dingin mendengus saat dia meninju. Energi yang mengerikan berkumpul dan dihancurkan ke depan. Dewa Kematian dan Dewa Penghancur segera menggunakan mata dewa mereka, melepaskan energi kematian dan kehancuran untuk menahan serangan Dewa Langit. Ledakan destruktif menyapu langit. Kedua Dewa Mata Dewa melarikan diri sekali lagi. Terlalu kuat, Dewa Penghancur sangat pucat. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Dewa Langit, dia menerima pukulan yang memperburuk lukanya. Dalam pengejaran berikutnya, Dewa Langit tidak bisa dihentikan. Kedua mata dewa hanya bisa bertahan secara pasif dari serangannya, yang secara bertahap menambah luka mereka. Perlahan, Dewa Penghancur menjadi tidak bisa bertahan. Bagaimanapun, sifat terkuatnya adalah kekuatan ofensif yang tak tertandingi, kecepatan dan pertahanan keduanya merupakan titik lemah baginya. Keduanya berharap bertemu dengan ahli lain selama pelarian mereka. Namun, para ahli di bawah level dewa tidak berdaya melawan Dewa Langit. Setiap ahli yang memasuki penglihatan Dewa Langit selama pelarian ini dengan mudah dilenyapkan. Ada suatu waktu ketika 2 Raja Dewa datang untuk membantu, tetapi melawan kekuatan luar biasa dari Dewa Langit, 1 meninggal dan 1 melarikan diri, dan yang 1 hanya berhasil melarikan diri karena tujuan Dewa Langit adalah 2 Dewa Mata Dewa. Ruang waktu, hukuman ilahi, kehidupan. Mata Dewa Surgawi Dewa Surga tiba-tiba merasakan ketiga mata dewa ini. Saat menghadapi 2 mata dewa, dia memiliki keunggulan absolut, tetapi melawan 5 mata dewa, dia akan agak tertekan.
Bagaimanapun, Dewa Langit tidak dalam kondisi terbaiknya dan tidak berani ceroboh. Pembalikan, Dewa Langit mengaktifkan mata Dewa Dao Surgawi dan membalikkan langit dan bumi. Dalam sekejap, Dewa Kematian dan Dewa Penghancur tiba-tiba bergerak ke arah yang berbeda. Ini sedikit mengubah arah mereka sehingga mereka sekarang agak lebih jauh dari tiga mata dewa. Saat dia mengubah dunia, Dewa Surga meninju. Ledakan, ledakan, dua balok emas perak menembus dunia. Namun, kedua dewa itu tidak mudah untuk ditangani. Saat Dewa Langit mengubah arah dunia, mereka segera bereaksi dan mengubah arah mereka. Bagaimanapun, mereka telah melihat gerakan ini berkali-kali, dan dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan, mereka tidak berani ceroboh. Tetapi mereka masih merasa sulit untuk menghindari serangan Dewa Langit. Keduanya menggunakan mata dewa mereka, melepaskan energi mereka untuk memblokir mereka. Tapi serangan Dewa Langit tidak ada habisnya, angin, kilat, dan api dengan gegabah menyapu dunia. Pergilah. Dengan mengambil lebih banyak luka, kedua dewa mata dewa dapat melarikan diri dari gelombang serangan ini. Bobot, Tuhan Surga menggunakan matanya untuk memberi beban yang sangat besar di wilayah dunia ini. Segala sesuatu di wilayah ini tenggelam. Istirahat. Dewa Penghancur menggunakan mata dewanya, memancarkan lingkaran energi penghancuran yang melenyapkan beban di sekelilingnya dan rekannya. Kedua dewa mata dewa terus melarikan diri sementara Dewa Langit mengejar. Serangan Dewa Langit tidak ada habisnya. Jika dua dewa mata dewa fokus pada pertahanan, kecepatan mereka akan turun. Jika mereka fokus untuk melarikan diri, mereka harus menanggung beban serangan Dewa Langit. Selain itu, mata dewa mereka perlahan-lahan kehabisan energi. Jika ini terus berlanjut, kita berdua, hati Dewa Kematian terasa berat. Sebagai Dewa Kematian, dia tidak pernah diburu oleh orang lain, dia juga tidak pernah berada dalam situasi putus asa seperti itu. Dia juga tahu bahwa mata Dewa Dao Surgawi memiliki banyak kemampuan dan persepsi yang tangguh. Dengan setiap pembalikan arah dunia, mereka ditarik semakin jauh dari bantuan ahli lainnya. Namun, mereka hanya bisa melarikan diri di sepanjang jalan yang telah Tuhan Surga berikan kepada mereka. Masih ada harapan. Dewa Penghancur tersentak, mata emasnya agak redup. Dewa Langit telah bangkit kembali, mengkhawatirkan semua alam dewa kuno yang sunyi. Semakin banyak ahli berkumpul di tempat ini. Para ahli akan segera berdatangan dari segala arah, dan tidak peduli bagaimana Tuhan Surga bergerak ke sana kemari. Tidak ada harapan untukmu, Tuhan Surga mendengus. Dia sangat jelas tentang situasinya, jadi dia harus membunuh Dewa Penghancur secepat mungkin. Dunia hancur berantakan saat dua sinar petir melesat ke arah dua dewa mata dewa. Balok kematian, kehancuran sinar ilahi, kedua dewa terpaksa menggunakan mata dewa mereka untuk menyerang dan menetralkan serangan Dewa Langit. Ledakan, bang, jatuh. Dalam bentrokan ini, luka mereka kembali bertambah parah. Tapi kali ini, kedua dewa merasakan bahwa dunia tiba-tiba menjadi jauh lebih hangat dan lebih cerah. Di kejauhan, matahari keemasan sedang terbit. Petik 2. Dewa Matahari Cerah. Kedua dewa mata dewa melihat harapan dan menjadi sangat bersemangat. Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada harapan untuk kalian berdua. Dewa Surga dengan dingin berkata saat dia sekali lagi menyerang. Tiba-tiba, dua titik hitam muncul di depan. Ini adalah dua kapal perang emas hitam besar yang terbang cepat di udara. Yang mulia, kami membuat Anda menunggu. Pelindung kiri dan pelindung kanan memanggil serempak dari kapal perang. Tidak, bagaimana? Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran berseru dengan waspada. Dewa Langit telah merencanakan semuanya, dengan sisa-sisa fraksi penentang surga sudah dalam perjalanan. Aktifkan senjata Destruction, dua pelindung itu memerintahkan. Senjata Destruction utama di dua kapal perang sudah selesai membangun energi dan bisa menembak kapan saja. Dua berkas cahaya putih besar menyapu dari kapal perang. Pada saat yang sama, Dewa Langit menggunakan mata Dewa Dao Surgawi, memanfaatkan kekuatan api dan petir untuk menutupi area yang tidak tercakup oleh senjata penghancur. Energi perusak memenuhi setiap inci dunia. Kedua dewa mata dewa tidak punya tempat untuk lari. Bobot, mata di dahi Dewa Langit bersinar dengan cahaya buas. Beban yang sangat besar tiba-tiba menyelimuti wilayah energi destruktif itu. Tubuh Dewa Penghancur bergetar saat dia membungkuk dan memuntahkan darah. Penghancuran, hati Dewa Kematian bergetar. Dia tahu bahwa Dewa Langit berencana untuk membunuh kehancuran terlebih dahulu dan kemudian dia. Meskipun dia tidak memiliki banyak hubungan pribadi dengan Dewa Penghancur,
para dewa pernah menjadi bagian dari faksi yang sama, rekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk melihat kehancuran akan dibunuh oleh yang lain dan mata asal dewa miliknya disita meninggalkan rasa yang sangat tidak menyenangkan di mulut dewa kematian. Namun, dia tidak bisa menyelamatkan dewa penghancur, jadi dia hanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dewa kematian mulai memancarkan energi dewa yang luar biasa yang menyebabkan segala sesuatu di dunia layu dan cenderung terlupakan. Dia membuat celah dan melarikan diri. Aku akan mengambil mata dewa kedua ini. Dewa langit mengabaikan dewa kematian, mengumpulkan energi garis keturunannya, dan dengan dorongan dari mata dewa Dao surgawi, dia meluncurkan serangan tertinggi. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Pada saat yang sama, kapal perang fraksi penentang surga menembak lagi untuk mengunci dewa penghancur. Tubuh dewa penghancur tiba-tiba meletus dengan energi mengerikan yang mengancam akan menenggelamkan segalanya. Peledakan diri, anggota fraksi penentang surga di kapal perang merasakan darah mereka menjadi dingin. Peledakan diri dari dewa penghancur yang paling kuat menyerang, adalah sesuatu yang mungkin tidak akan mereka tahan. Samsara Bin, dewa langit segera menggunakan mata dewa Dao surgawi. Kekuatan unik dari Samsara Bin adalah lawan dari energi destruction, keduanya saling menetralkan. Saat menghadapi Samsara God Samsara Bin, dewa surga terpaksa menggunakan serangan tertinggi dari mata dewa Dao surgawi hanya untuk membatalkannya. Mata di tengah dahi dewa langit memancarkan kabut gelap dunia bawah samsara. Kabut gelap melingkari ledakan. Kedua energi yang menakutkan itu bentrok satu sama lain. Pada akhirnya, kabut hitam tersebar oleh cahaya keemasan, memungkinkan energi penghancur ini menerangi dunia. Yang kedua sudah mati, dan sekarang waktunya untuk yang ketiga. Di dunia emas ini, dewa langit meraung saat dia segera bergerak. Dilemahkan oleh Samsara Bin, self-detonation dewa penghancur tidak lagi memiliki kekuatan yang menakutkan itu. Dengan tubuh dewa iblis kuno dan tubuh abadi samsara, dia tidak perlu takut. Tuhan surga mengejar dalam sekejap cahaya. Aku tidak bisa melawan. Hati dewa kematian bergetar. Dia tahu bahwa dewa penghancur, memahami bahwa dia tidak bisa melarikan diri, telah meledakkan diri untuk memberi dewa kematian kesempatan untuk berlari, tetapi kekuatan dewa langit sudah jauh di atas dewa. Berhenti, suara halus berbicara, sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh. Dalam serangkaian riak spasial yang intens dan kilatan cahaya perak, seorang tetua berambut putih muncul. Ruang waktu, mata dewa kematian berbinar. Salah satu dari mereka mati? Ekspresi dewa ruang waktu sangat muram. Dia terlambat satu langkah. Pada saat yang sama, cahaya merah keemasan yang menyengat datang dengan cepat. Teriakan melengking burung bergema di seluruh dunia, dan sesaat kemudian, seorang pria muncul, tubuhnya dikelilingi oleh bulu-bulu merah keemasan dan memancarkan panas dan cahaya yang tak ada habisnya. Heh, mata dewa kematian, lain kali aku akan mengambil nyawamu. Dewa langit dengan acuh tak acuh melirik dewa ruang waktu dan dewa matahari cerah. Bukan karena dia takut pada keduanya, tetapi dia tidak dalam kondisi puncaknya. Membunuh dewa samsara dan mengejar dewa penghancur dan dewa kematian sangat membebani dirinya, dan dia telah menggunakan kemampuan mata dewa Dao surgawi terlalu sering. Ingin pergi, mata dewa ruang waktu bersinar dengan cahaya dingin. Dunia bergetar saat energi tertinggi dewa penghancur melonjak dari semesta penggemar. Cahaya keemasan yang berkilauan mulai berkumpul di tengah-tengah dahi dewa langit. Kekuatan mata dewa penghancur. Dewa langit merentangkan lengannya, membuka mata dewa Dao surgawi lebar-lebar, dan mengambil energi asal penghancuran ini. Di belakangnya, 8 mata dewa hantu menjadi lebih fokus, bahkan lebih dekat satu sama lain. Garis luar misterius dari mata di tengah juga menjadi lebih jelas. Energi leluhur yang melampaui semua mulai keluar darinya, menyebabkan prinsip-prinsip alam semesta itu sendiri bergetar dan menuntut ketaatan dari segala sesuatu. Pada saat ini, semua orang yang hadir gemetar tak dapat dijelaskan, merasa diri mereka seperti semut kecil. Di kejauhan, seorang pemuda berjubah putih kristal muncul. Zhao Feng telah tiba. Setelah kembali ke tanah suci kehidupan, dia telah mempelajari gerakan dewa langit, tetapi dia takut dia akan tiba di utara terlambat. Karena itu, dia meminjam ingatan para ahli lain sehingga dia bisa menggunakan teleportasi pikiran secara langsung. Energi dari mata leluhur. Hati Zhao Feng bergetar. Setelah membunuh dewa mata dewa kedua, dewa langit telah melanjutkan evolusi mata dewa Dao surgawinya menjadi mata leluhur Dao surgawi. Tam-tam,
Tam-tam, dalam dimensi asalnya, bola perak yang melamun mulai bergetar, melepaskan energi Dream Origin dalam jumlah besar. Rasa sakit menusuk itu menyebabkan Zhao Feng menutupi mata kirinya. Dia merasakan bahwa ada energi yang lebih kuat di bola perak yang ingin menghancurkan belenggu itu. Bab 1555 mengumpulkan yang kuat. Dewa Langit merentangkan tangannya, menerima kekuatan mata Dewa Kehancuran yang mengalir dari semesta kipas. Mata di tengah dahinya berdenyut dengan kekuatan yang semakin besar. Semua alam gemetar, semua hal tunduk dalam ketundukan. Prinsip-prinsip yang mengatur alam semesta bergetar, dan untuk sesaat, Tuhan Surga tampak berdiri di atas segalanya. Semua orang yang hadir merasakan hati mereka gemetar, termasuk Dewa Kematian, Dewa Ruang Waktu, dan Dewa Matahari Cerah. Semuanya merasa seperti telah menjadi bintik-bintik kecil debu. Dewa Ruang Waktu, yang baru saja akan menyerang, tidak bisa tidak berhenti. Mata Dewa Dao Surgawi memiliki efek penekan yang kuat terhadap salah satu dari 8 mata Dewa Agung, dan sekarang, mata Dewa Dao Surgawi telah menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga Dewa Ruang Waktu tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Setelah menerima kekuatan Dewa Penghancur, Dewa Langit mulai menarik kembali aura yang menggetarkan surga ke dalam tubuhnya. 8 mata Dewa Agung, ini akan menjadi hari-hari terakhirmu. Tuhan Surga tertawa dan pergi ke kejauhan. Anggota fraksi penentang surga, dilindungi oleh kapal perang, tidak menderita kerugian besar. Pergilah. Dewa Langit pergi bersama anggota fraksi penentang surga. Beberapa saat kemudian, aura tertinggi dari Dewa Kehidupan dan Dewa Hukuman Ilahi tiba di tempat kejadian. Mereka dapat mengetahui secara kasar apa yang terjadi berdasarkan situasi di hadapan mereka. Tuhan Surga terlalu berbahaya. Mata Dewa Ruang Waktu menundukkan kepalanya saat dia dengan enggan mengakui fakta ini. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Dewa Hukuman Ilahi muram dan serius. Kita mungkin tidak lagi cocok untuknya, Dewa Kehidupan segera berkata. Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran bekerja bersama, tetapi Dewa Langit masih bisa membunuh salah satu dari mereka. Jika bukan karena kedatangan Dewa Ruang Waktu dan Dewa Matahari Cerah, Dewa Kematian mungkin telah mati juga. Dan Dewa Langit sekarang memiliki 2 asal mata dewa. Dia sekarang sangat kuat sehingga bahkan 4 Dewa Mata Dewa yang bekerja bersama tidak akan cukup untuk menentangnya. Jika mereka sekali lagi jatuh pada salah satu skema Dewa Langit dan kehilangan mata dewa lainnya, mereka benar-benar akan tamat. Dengan demikian, mereka perlu segera pulih, mengumpulkan kekuatan alam dewa kuno yang sunyi, dan mendiskusikan sebuah rencana. Mata kiri Zhao Feng melepaskan banjir besar Dream Origin, membuat seluruh dunia di sekitarnya sekarat dengan warna-warna indah dan menyebabkannya bergetar. Ini adalah Dewa Matahari Cerah terkejut saat dia menatap Zhao Feng yang jauh. Mata Dewa ke-9, Dewa Kehidupan juga melihat ke atas. Energi mata dewanya semakin kuat dan kuat. Dewa Hukuman Ilahi menatap mata kiri Zhao Feng dengan waspada. Dia merasakan energi yang sangat kuat dari tubuh Zhao Feng, tetapi mengingat situasi saat ini adalah kabar baik. Energi mata dewa adalah kekuatan yang tidak bisa mereka tinggalkan dalam pertempuran melawan Dewa Langit. Mungkin itu adalah rangsangan dari mata Dewa Dao Surgawi, Sang Dewa Kematian bergumam. 8 mata Dewa Agung semuanya bereaksi terhadap mata Dewa Dao Surgawi. Zhao Feng sebelumnya tidak dapat menggunakan sepenuhnya kekuatan mata Dewa ke-9, tetapi setelah distimulasi oleh mata Dewa Dao Surgawi, dia mungkin dapat menggunakan lebih banyak kekuatannya. Pada titik ini, Dewa Kematian telah kehilangan semua minat pada mata Dewa ke-9 Zhao Feng. Berurusan dengan Tuhan Surga adalah prioritas pertama sekarang. Faksi lawan dari God Eyes sudah tidak ada lagi. Dia hanya berharap Zhao Feng bisa mencapai level yang sama dengan yang lain sehingga dia bisa berguna dalam pertempuran melawan Dewa Langit. Ayo mundur. Dewa Ruang Waktu menghela nafas. Semuanya, ayo pergi ke Life Secret Land saya, Dewa Kehidupan menawarkan. Meskipun Tuhan Surga telah mundur, tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Dengan demikian, lebih baik keempat mata dewa tidak terbelah, atau mereka mungkin akan memberikan pembukaan kepada Dewa Langit. Selain itu, Dewa Kehidupan dapat mengobati luka dari mata dewa lainnya sehingga mereka dapat pulih secepat mungkin. Hidup? Kamu tidak keberatan aku kan? Dewa Kematian tertawa mengejek. Kita harus menyingkirkan Tuhan Surga secepat mungkin. Mari kita bahas tindakan pencegahan di Tanah Suci Dewa Kehidupan, usul Dewa Matahari Cerah. Baik, Dewa Kehidupan setuju.
Para dewa kembali ke tanah suci kehidupan, dan Zhao Feng kembali bersama mereka. Berita tentang kematian mata dewa samsara dan mata dewa penghancuran segera menyebar ke seluruh alam dewa kuno yang sunyi, mengejutkan semua orang. Dewa selalu menjadi ahli tertinggi dari alam dewa kuno yang sunyi, abadi dan tidak dapat dibunuh. Tidak pernah salah satu dari 8 mata dewa agung mati, apalagi 2 kali berturut-turut. Begitu para dewa mencapai tanah suci kehidupan, mereka mengeluarkan panggilan untuk semua ahli alam dewa kuno yang sunyi untuk berkumpul dan membahas tindakan pencegahan. Life Secret Land mulai mengkonsolidasi kembali setelah perang. Dewa mata dewa memasuki pengasingan. Luka dari ledakan artefak leluhur dan ledakan kerajaan ilahi fraksi penentang surga tidak mudah untuk disembuhkan. Mereka membutuhkan kekuatan dewa kehidupan. Di ruang rahasia yang dipenuhi dengan energi life murni, keempat dewa mata dewa duduk bersila di lantai. Aku tidak berpikir bahwa bahkan beberapa dari 8 mata dewa agung akan mati. Dewa kematian menghela nafas. Meskipun dia adalah dewa kematian, dia hampir mati sendiri di tangan dewa langit. Jangan terlalu memikirkannya. Jika kita bisa pulih di hadapan Tuhan surga, kita bisa menangkapnya, kata dewa kehidupan dengan lembut. Selama proses penyembuhan, dewa kehidupan menyadari bahwa ada semacam hubungan antara keempat mata dewa dan bahwa teknik penyembuhannya jauh lebih efektif daripada yang diantisipasi. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin dapat pulih di hadapan Tuhan surga. Hukuman dewa mendengus. Di istana tertentu di dalam Life Secret Land. Saudara Feng, jika dewa langit benar-benar menyatukan mata leluhur Dao surgawi, menurutmu apakah dunia ini benar-benar akan lenyap seperti mimpi seperti yang dikatakan legenda? Zhao Yufei berbaring di dada Zhao Feng, ekspresi tenang di wajahnya. Tidak akan, Zhao Feng menjawab setelah ragu-ragu sejenak. Tapi ini bukanlah yang dia pikirkan. Zhao Feng mengerti bahwa tujuan fraksi penentang surga adalah untuk meninggalkan dunia ini. Dan inilah alasan Dewa Langit menginginkan mata leluhur Dao surgawi. Ini berarti legenda itu mungkin benar. Tuhan surga hanyalah satu orang. Dewa mata dewa akan melenyapkannya dan menghentikan semua ini. Zhao Feng dengan lembut membelai rambut lembut Zhao Yufei. Kakak Feng, Zhao Yufei menatap Zhao Feng, agak khawatir. Dia pernah senang bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa ke-9, karena itu berarti Zhao Feng pasti akan menjadi ahli tertinggi. Tapi sekarang, Zhao Feng, sebagai mata dewa ke-9, adalah salah satu target Dewa Langit dan harus berpartisipasi dalam pertempuran melawan Dewa Langit. Zhao Feng mengepalkan tinjunya. Dewa surga harus disingkirkan, atau akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada alam dewa kuno yang sunyi. Waktu perlahan berlalu. Fraksi penentang surga dan dewa surga sepertinya menghilang seperti kepulan uap, dan tidak ada berita tentang mereka. Alam dewa kuno yang sunyi secara bertahap menjadi damai. Dipanggil oleh 4 dewa mata dewa dan dewa matahari cerah, banyak ahli dari alam dewa sunyi kuno mulai berkumpul di tanah suci kehidupan. Setelah 1 tahun, anggota netral dari 8 mata dewa agung, mata dewa bentuk segudang, tiba di tanah suci kehidupan. 5 tahun berlalu dengan cepat. Keempat dewa mata dewa sibuk menyembuhkan luka mereka dan tidak muncul sekalipun, jadi segudang bentuk dewa mata dan dewa matahari cerah menangani semuanya. Zhao Feng tidak beristirahat selama periode ini, bergegas ke sana kemari. Zhao Feng tidak tahu apakah dewa langit masih mengawasinya. Bahkan dewa mata dewa tidak bisa melawan dewa langit, dan jika dewa langit masih memburu mata dewa ke-9, Zhao Feng menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Meskipun dia memiliki mata dewa impian, dia masih tidak penting bagi dewa langit, seseorang yang dapat dengan mudah dihancurkan. Dengan demikian, Zhao Feng bergegas kemana-mana untuk mencari fragmen artefak leluhur luar angkasa. Begitu dia mendapatkan semua fragmen artefak leluhur luar angkasa, Ascendant surga akan menyerap semuanya dengan sendirinya dan menjadi artefak leluhur yang lengkap. Jika dia memiliki artefak leluhur pertahanan lengkap, dia akan memiliki 1 kartu truf yang lebih kuat yang dia miliki. Dalam pertempuran dengan fraksi penentang surga, Zhao Feng telah memperoleh banyak rampasan, dengan banyak fragmen artefak leluhur di antara mereka. Dia menggunakan semua rampasannya selain fragmen artefak leluhur untuk bertukar dengan ahli lain dari alam Dewa Desolet kuno untuk fragmen artefak leluhur luar angkasa. Dalam 5 tahun terakhir ini, Zhao Feng telah memperdagangkan 2 potong dan menemukan 1 sendiri. Aku kembali ke tempat ini. Zhao Feng telah kembali ke zona Gulong.
Dia telah belajar dari laporan intelijen bahwa Dewa Raja Swallowdever dari Heaven Devouring Secret Land memiliki fragmen artefak leluhur luar angkasa. Tanah suci pemakan surga melayang di atas tanah suci di zona Gulong. Kedatangan Zhao Feng membuat khawatir para ahli dari tanah suci pemakan surga. Siapa yang ke sana? Suara tua dan bermartabat keluar dari penghalang tanah suci pemakan surga. Zhao Feng, jawab Zhao Feng datar. Beberapa saat kemudian, celah muncul di penghalang, dan sesepuh berambut putih melangkah keluar. Simbol hitam aneh menutupi pipinya. Saya tidak berpikir bahwa mata dewa ke-9 Zhao Feng akan berkunjung. Kami kasar karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Mohon maafkan kurangnya kesopanan kami. Tetua itu segera menyambut Zhao Feng di dalam. Perbuatan Zhao Feng telah menyebar jauh dan luas, dan biasanya akan mengguncang seluruh alam. Hanya saja masalah yang diciptakan oleh Dewa Langit telah menenggelamkan mereka. Meski begitu, tidak ada seorang pun di alam dewa kuno yang desolet yang berani meremehkan Zhao Feng. Setidaknya, setiap orang yang pernah menginginkan mata dewa ke-9 telah menghilangkan pikiran seperti itu. Penatua ini membimbing Zhao Feng ke aula utama tanah suci pemakan surga. Bahkan sebelum dia masuk, sebuah suara nyaring terdengar, untuk alasan apa mata dewa ke-9 melakukan kunjungan pribadi? Seorang pria mengesankan dengan wajah kasar dan kasar duduk di bagian atas aula. 4 dewa mata dewa di tanah suci kehidupan telah mengeluarkan keputusan bagi semua ahli untuk berkumpul dan membahas tindakan balasan terhadap Dewa Langit. God King Swallowdever, kenapa kamu tidak pergi? Zhao Feng tampak agak terkejut. Masalah ini diciptakan oleh 8 mata dewa agung. Saya yakin dewa mata dewa mampu menghadapinya. God King Swallowdever tertawa terbahak-bahak. Dalam pandangannya, Dewa Langit hanya menargetkan mata dewa, dan masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan bukankah masih ada 6 dewa mata dewa yang tersisa? Itu seharusnya cukup untuk berurusan dengan Tuhan Surga. Dewa Raja Swallowdever bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Zhao Feng telah bertemu beberapa raja dewa lainnya dengan ide yang sama dalam pencariannya untuk fragmen artefak leluhur. Tapi kau tidak datang ke sini untuk meyakinkanku untuk bergabung dengan faksi melawan Dewa Langit, kan? God King Swallowdever mempertanyakan. Melihat bahwa Dewa Raja Swallowdever begitu blak-blakan, Zhao Feng membatalkan basa-basi dan langsung ke intinya. Kudengar Dewa Raja Swallowdever memiliki fragmen artefak leluhur luar angkasa. Apakah rumor ini benar? Petik 2. Oh, Anda tertarik dengan fragmen artefak leluhur luar angkasa saya? God King Swallowdever menyipitkan mata. Sebenarnya, dia sudah lama mendengar bahwa Zhao Feng sedang mencari fragmen artefak leluhur luar angkasa, tampaknya berharap untuk menggabungkannya menjadi artefak leluhur yang lengkap. Jadi, Dewa Raja Swallowdever dengan sengaja menyebarkan rumor tersebut. Kondisi apa yang dimiliki Dewa Raja Swallowdever? Zhao Feng tersenyum tipis. Dia yakin Raja Dewa Swallowdever tahu tujuannya. Zhao Feng, Anda harus mengumpulkan fragmen artefak leluhur luar angkasa untuk melawan balik Dewa Langit. Sebagai imbalan untuk artefak leluhur semu ruang angkasa, aku, Raja Dewa Swallowdever, bersedia bergabung dengan faksi anti Dewa Langit. Dewa Raja Swallowdever memasang ekspresi mendesak saat dia dengan benar menyatakan. Mata Zhao Feng berbinar. Ternyata Dewa Raja Swallowdever mengejar artefak leluhur sudonya. Anda masih belum bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan mata dewa Anda. Aku akan terbukti lebih berguna jika aku mengambil tempatmu dalam pertempuran melawan Dewa Langit, tambah Raja-Raja Swallowdever, mulai memancarkan tekanan yang menakutkan. Heaven Devouring Secret Land berada di peringkat tengah dari 18 tanah suci dari alam dewa kuno yang sunyi, tetapi Dewa Raja Swallowdever berada di peringkat di antara Dewa Raja terbaik. Jika Raja Dewa Swallowdever memiliki artefak leluhur yang lengkap, dia bisa menunjukkan kekuatan bertarung dewa. Bahkan jika itu hanya artefak leluhur semu ruang, Dewa Raja Swallowdever cukup kuat sehingga kekuatannya akan sangat dekat dengan dewa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?